Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, siapakah sosok Zulkarnain dalam Al-Quran surat Al-Kahfi? Bagaimanakah sosok Ya'juj dan Ma'juj ini? Apakah seperti manusia biasa? Di manakah tempat dibangunnya tembok Ya'juj dan Ma'juj? Dalam kitabnya Al-Bidayah Nihayah menyatakan bahwa Zulkarnain adalah nama seseorang yang merupakan raja yang saleh, dan karena ketakwaannya ia selalu mengajak orang untuk beribadah. Dalam Islam sendiri, Zulkarnain juga dikatakan sebagai Cyrus Agung. Gelar tersebut cukup terkenal di Arab sebelum kedatangan Islam. Zulkarnain sendiri dijuluki dia yang bertanduk dua. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dijelaskan awal mula Zulkarnain yang mengurung Ya'juj Ma'juj ini. Beliau melakukan ekspedisi ke bumi belahan barat, kemudian ke timur, lalu sampai ke suatu tempat di antara dua gunung yang terletak di belakang sungai Jihun di negeri Balkh dekat kota Tirmiz. Di sana ia menjumpai kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan karena bahasanya asing dan kecerdasannya rendah. Mereka meminta Raja Zulkarnain untuk membantu menghindarkan diri dari Ya'juj dan Ma'juj. Kaum yang tinggal di antara dua pegunungan tersebut mengadu kepada Raja Zulkarnain tentang keberingasan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ya'juj Ma'juj merupakan sebuah bangsa yang masih menjadi bagian dari anak Adam. Kemunculan mereka menjadi salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Mereka dikenal sebagai bangsa yang beringas dan barbar serta sangat kejam. Kala itu mereka berurusan dengan Zulkarnain. Ya'juj Ma'juj telah membuat kerusakan di muka bumi sehingga dikurung dengan sebuah penghalang yang dibangun dari besi dan tembaga cair. Dalam Al-Quran dikisahkan Zulkarnain menyanggupi suatu kaum tersebut untuk membuatkan tembok penghalang antara kaum yang di sana dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Zulkarnain berkata, "Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua pucuk gunung itu." Berkatalah Zulkarnain, "Tiuplah api itu." Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Maka setiap harinya mereka diketahui mencoba untuk melepaskan diri, tetapi tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, lantas bagaimana mengenai ciri-ciri yang dimiliki Ya'juj Ma'juj? Yang pertama, bangsa Ya'juj Ma'juj ini memiliki rambut yang keriting kecil-kecil. Selain itu rambutnya juga berwarna merah kekuning-kuningan. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj memiliki kelopak mata yang besar, namun sobekannya kecil sehingga mata mereka terlihat seperti sipit. Yang ketiga, ukuran fisik dan perilaku dalam fisiknya. Ya'juj Ma'juj memiliki badan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu pendek juga. Namun berbeda dari manusia biasa, mereka makan kalajengking, ular, dan membunuh semua orang selain bangsa mereka yang ditemuinya. Selain itu, mereka akan mati apabila ada di antaranya yang memiliki 1000 anak. Bisa dibayangkan seberapa banyak jumlah bangsa Ya'juj Ma'juj ini.
Dalam perkembangannya, ada beberapa spekulasi mengenai tempat asli yang dikira sebagai tembok tersebut. Di antaranya yang pertama, tembok Gates of Alexander. Tembok ini merupakan sebuah dinding legendaris yang dibangun Greatest Alexander di Kaukasus. Dalam Islam, Alexander ini disebut sebagai Zulkarnain. Gerbang ini digunakan untuk menjaga orang barbar di wilayah utara menyerang wilayah selatan. Untuk letaknya sendiri belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat dua lokasi dicurigai, yaitu antara Derben, Rusia atau Pass of Deryl, perbatasan Rusia dan Georgia. Yang kedua, tembok besar Tiongkok. Tembok ini adalah serangkaian benteng yang dibangun untuk melindungi kawasan tersebut. Dinding ini membentang dari Liaodong di timur dan Danau Lob di barat. Yang ketiga, kutub utara atau selatan. Benteng kutub utara atau selatan menjadi salah satu tempat yang diduga sebagai tembok Ya'juj Ma'juj. Alasannya adalah setelah sekian lama tidak menutup kemungkinan tembok itu tertutup pasir atau salju. Yang keempat, tempat lain yang pernah diduga menjadi tembok Ya'juj Ma'juj adalah Greater Caucasus. Lokasi ini berada di antara kawasan Georgia bagian utara serta Rusia bagian selatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut terdapat hikmah mengenai sikap bijaksana dan rendah hati pemimpin. Namun, pelajaran paling utama yang mengingatkan kita akan hari kiamat. Dengan mengingatkannya, maka bertambah rajinlah kita dalam beribadah.